apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nisrina Halda bisa menemani Anda tentunya dalam acara City Event. Dan kali ini saya sudah berada di Kecamatan Bumi Aji, tepatnya di Desa Punten. Di belakang saya sudah terselenggarakan kegiatan kunjungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati. Nah, kegiatan ini akan dilanjutkan juga di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo. Kegiatan ini akan dimeriahkan oleh penampilan dari Forum Anak. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak liputan berikut ini.
Ibu Bintang Puspa Yoga, Rawuh Ibu di Kota Batu, beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Wakil Wali Kota Batu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur yang juga berkenan hadir, Sugeng Rawuh Bapak, Ketua Umum KPAI Bapak Aris Merdeka Sirait, Sugeng Rawuh kembali Bapak, juga Forkopimda Batu yang hadir ada, juga tentunya Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama pagi hari ini dengan kondisi yang luar biasa sekali, tentunya di Kampung Ramah Anak Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dalam kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dan mengawali acara, marilah kita simak sambutan selamat datang Kepala Desa Punten. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Gusti Ayu Bintang Sarmawati. Yang kami hormati Bapak Ketua Lembaga Perlindungan Anak, Bapak Aris Merdeka Sirait, Bapak Wakil Wali Kota Batu beserta Ibu, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu, wabil khusus anak-anak dari Forum Anak Angkasa Junior Desa Punten, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur dari Allah SWT pada siang hari ini kita sekalian masih diperkenankan berkumpul bersama, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah desa, atas nama warga Desa Punten, kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri beserta rombongan yang telah hadir di Kampung Ramah Anak Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Perlu kami sampaikan bahwa Forum Anak Angkasa Junior Desa Punten sudah terbentuk mulai tahun 2013. Di sana sudah dilakukan kegiatan belajar bermain, termasuk di dalamnya olahraga dan kesenian serta kegiatan yang lain. Juga keberadaan Forum Anak ini ditunjang dengan Kampung Ramah Anak yang merupakan swadaya masyarakat setempat dan dibina oleh tim penggerak PKK Desa Punten dan pemerintah Desa Punten. Harapannya anak-anak bisa fokus di tempat ini, tidak sampai keluar dan untuk menangkal hal-hal yang tidak diinginkan. Perlu kami sampaikan bahwa Forum Anak Angkasa Junior Desa Punten ini juga sudah menorehkan prestasi di setiap jambore Forum Anak, selalu pulang dengan membawa gelar juara. Terakhir 2019 malah sudah juara umum, Pak. Ya, juara umum di tingkat nasional, juga dapat predikat Forum Anak terinspiratif. Juga terhadap Kampung Ramah Anak ini juga sudah dapat predikat Kampung Ramah Anak tingkat pratama 2019. Harapan kami di masa akan datang ini kegiatan Forum Anak ini bisa lebih berkembang, dan kami akan mencoba untuk membuat Kampung Ramah Anak di tempat yang lain, di kampung lain, maksud kami di Desa Punten. Tentunya ini juga harus ada peran dan perhatian dari masyarakat, dari pemerintah desa, pemerintah kota, dan pemerintah pusat.
Semoga dengan kunjungan Ibu Menteri ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk lebih memberikan perhatian pada anak-anak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Selanjutnya mari kita yang kami hormati Ibu Menteri yang tentu disayangi oleh anak Indonesia, yang hari ini bisa bertemu di Desa Punten. Pak Wali yang saya hormati, Kepala Dinas PPA Jawa Timur, Kota Batu, Kepala Desa, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, perwakilan kami Bu di Jawa Timur yang senantiasa terus mendampingi, memberikan perhatian pada anak-anak di wilayah Jawa Timur. Sekali lagi Bu, atas permintaan kita semua, khususnya saya mewakili anak-anak di desa ini, di beberapa desa yang lainnya, mengundang Ibu untuk bisa hadir di tempat ini menyaksikan apa sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi ini bukan kegiatan normatif, tetapi kegiatan yang sungguh-sungguh mengharapkan Ibu juga dapat masukan dari apa yang dikerjakan oleh forum anak di desa ini atau forum anak di Kota Batu. Nah, ini bersejarah sekali Bu. Jadi ini bukan baru saja terus terbentuk, Ibu datang ke sini terus kemudian disiapkan, tapi sudah hampir 8 tahun melalui jambore-jambore anak, forum anak yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Batu. Dan tentunya kita memberikan perhatian juga, ucapan terima kasih, apresiasi kepada penduduk, warga masyarakat yang saat ini sudah mulai beranjak memberikan perhatian bahwa anak-anak kita ini punya talenta yang sangat luar biasa jika orang dewasa memberikan akses pada anak-anak. Inilah hari ini Ibu saksikan. Mudah-mudahan ini menjadi pilot project karena memang sudah beberapa kota mencontoh, seperti Semarang sudah dimulai, gang-gang sempit itu bisa menjadi ramah anak. Lalu di Tomohon Bu, dalam waktu dekat mudah-mudahan nanti Ibu juga punya waktu bisa mengunjungi. Itu inspirasinya, mereka berorientasi di sini 1-2 minggu datang ke tempat ini belajar, lalu kemudian dikembangkan di kota Tomohon yang dimana hampir sama situasinya, dingin, kotanya juga seperti Kota Batu dan sebagainya. Lalu inspirasi kedua atas dasar inspirasi dari anak-anak juga, saat ini di Maluku Utara Bu ada yang disebut namanya pencanangan Pulau Layaan. Jadi sudah dicanangkan di sana dengan aktivitas forum anak juga terlibat. Bagaimana mereka bisa mengatur apa ya menjadi keinginan anak-anak di tempat ini. Kalau ada orang tua yang menjadi perokok, boleh merokok, tapi tidak boleh jalan-jalan merokok, tapi ditempatkan di satu tempat untuk merokok di sana. Dan kemudian Ibu tadi menyaksikan ada literasi, anak-anak seperti ini sudah bisa membaca karena setiap hari sore hari mereka bisa menyempatkan tempat itu untuk sama-sama belajar dan interaksi. Lalu kemudian tadi hubungannya dengan pulau ramah anak itu, mudah-mudahan Ibu punya waktu karena Pulau Samosir sekarang ini sudah menjadi destinasi wisata internasional. Kita harapkan nanti kami juga berdiskusi dengan Pak Nahar supaya wisata yang ada di sana juga ramah pada anak-anak, yang mengedepankan semua aturan itu melibatkan anak-anak. Jadi hari ini kita tumbuh bahagia tempat ini menjadi pilot project bagaimana anak-anak dilibatkan untuk menentukan desa ini masa depannya bagaimana. Nanti setelah tempat ini nanti kita mungkin masih tempat berkunjung ke satu desa yang melihat disabilitas juga memberikan peran bagaimana mereka bisa berkembang. Jadi ini saya kira mudah-mudahan Ibu dengan kehadiran Ibu Menteri di sini menjadi pilot project di tempat-tempat lain juga, gang-gang sempit pun itu bisa dijadikan gang atau rumah atau wilayah yang ramah anak, di mana anak-anak juga bisa dilibatkan. Jadi sekali lagi terima kasih juga untuk warga masyarakat di tempat ini. Ibu bisa saksikan rumahnya mau dicat belah-belah, kalau di kampung saya itu sudah marah-marah. Ya, tapi ini mau, ini rumah juga rumah penduduk, jadi ini bukan tempatnya untuk mengembangkan seni budaya, tapi ini masyarakat memberikan tempat seperti tempat literasi tadi, rumahnya juga dicat dan itu bisa menjadi inspirasi tempat lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Kepala Dinas PPA untuk Kota Batu yang punya inspirasi dan mendorong, kepala desa yang sudah memfasilitasi,
mudah-mudahan kehadiran ibu ini sungguh-sungguh memberikan inspirasi ke tempat-tempat lagi seperti apa yang dikatakan oleh Kades tadi. Inilah saya kira sambutan kami, dan berulang-ulang saya katakan bahwa inilah inspirasi dari anak-anak di Buken dan di desa Judrajuna. Terima kasih. Baik, matur nuwun sanget Pak Aris delegasi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Rawu Ibu, selamat datang di Kota Wisata Batu. Yang saya hormati Deputi Perlindungan Anak Bapak Nanhar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim, Bapak Dr. Andrianto, Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Sirait. Ini Bapak kami luar biasa beliau ini. Setiap ada acara untuk anak pasti beliau hadir di Kota Wisata Batu. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir mewakili Kapolres, Bapak Kapolres, mewakili Komandan Kodim 0818 Pak Panggung, dari Kejaksaan, Kepala BNN untuk ini Bu Mundawaro hadir, Kepala UPD yang berkesempatan hadir, dari Pak Camat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan anak-anakku, saudara betul yang saya banggakan dan saya cintai, teman-teman pers. Yang pertama Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Ega Dawati Rumpoko selaku Wali Kota Batu. Hari ini beliau ada acara di Kementerian di Jakarta. Oleh sebab itu beliau kirim salam kepada Ibu Menteri tidak bisa hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang telah kerawan Ibu di Kota Wisata Batu ini akan memberikan hal yang luar biasa, terutama untuk kemajuan anak-anak kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mendampingi kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Punten, Kecamatan Bumiaji. Ibu, yang saya banggakan bahwa Kota Batu ini adalah daerah otonom yang baru satu-satunya di Jawa Timur. Jadi pemekaran dari Kabupaten Malang 18 tahun yang lalu, satu-satunya Ibu. Dulunya kita Kecamatan Batu ada 20 desa, sekarang menjadi Kota Wisata Batu, tetap desanya ada 24 dan kelurahannya 5. Jadi pemerintah kota yang masih ada desanya ini satu-satunya, kalau di Jawa Timur satu-satunya itu Kota Batu. Dulu pada saat ada dana desa awal, kemudian dana desa oleh pemerintah pusat, kita tidak diundang, dipikir kota ini tidak ada desanya. Justru kita desanya ada 19, kota kelurahannya ada 5. Yang kedua, jumlah penduduk kita hanya 200.000 Ibu, 3 kecamatan, 5 kelurahan, 12 desa. Kita di antara di sebelah barat kita adalah Kabupaten Malang, 5 menit dari Kota Batu ini sudah Kabupaten Malang. Sebelah Magelang juga Kabupaten Batu. Berikutnya Kota Malang di mata barat pencaharian penduduk yaitu pertanian Ibu. 10 tahun terakhir kita memberanikan diri menjadi destinasi wisata di Jawa Timur, bahkan di nasional. Bagaimana nanti kita bisa menggeser pariwisata setelah di tempat itu di Bali, dan hari ini di Jogja, Batu. Bagaimana setelah Bali, Batu, Jogja. Salah satunya yaitu kerja keras dari semua elemen, termasuk dari Ketua Komnas Perlindungan Anak tadi ya, jadi Pak ini yang Pak Aris ini yang memberikan luar biasa kepada kita dan bisa terjadi semacam ini. Ibu Menteri yang saya hormati,
bahwa wisatawan yang hadir di Kota Wisata Batu untuk tahun 2019 kemarin 6,5 juta. Jadi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi pemerintah kota tetap berkomitmen untuk peduli terhadap pertumbuhan, perkembangan, pelindungan anak-anak di Kota Batu, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan hingga di bidang kreativitas anak untuk berkarya dan berinovasi. Di antaranya yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, yaitu Gang Ramah Anak yang hari ini kita ketahui bersama. Dan mudah-mudahan Pak Kepala Desa, jadi Kepala Dinas dari Provinsi tadi juga menyampaikan bahwa sekarang literasi itu tidak murni membaca buku, dan itu edukasi itu diberikan dari perpustakaan, dari masyarakat siapapun yang akan memberikan di pojok literasi, tetapi nanti di dana desa maupun ADD, Bu, perlu kami sampaikan bahwa ADD dan dana desa di Kota Batu dari 19 desa ini yang terkecil 4,5 miliar, yang terbesar hampir 10 miliar, 9,8. Pak Kepala Desa pun dapat berapa? ADD nanti 4,5 miliar. Dan nanti di antaranya Bapak nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah difasilitasi oleh di Kepala Dinas kami untuk bagaimana pojok literasi itu tidak lagi ya tetap ada buku-buku yang tadi Bu Menteri sudah menanyakan kepada anak-anak kita yang TKP sudah lancar membaca, tapi bagaimana ada ya visualisasi secara langsung. Jadi nanti dan rasa kebersamaan daripada masyarakat, Ibu, sekalipun di desa ini Ibu bisa melihat dengan sendiri bahwa inilah Kota Wisata Batu. Dan mudah-mudahan dengan kerawan Ibu Menteri akan memberikan spirit dan semangat yang luar biasa, bagaimana Kota Wisata Batu tidak hanya terkenal di pariwisatanya, tidak hanya terkenal di pertaniannya dengan padi apelnya, tetapi bagaimana sebagai kota layanan dan ramah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mewakili Ibu Haja Darwati Bupoko selaku Wali Kota, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk memberikan sambutannya kepada Ibu Bintang Puspa Yoga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Wakil Wali Kota Batu yang kami hormati, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Pak Aris. Saya bisa hadir di sini ini difasilitasi dari Pak Aris, Pak. Nah, Pak Aris yang memberikan masukan, dan karena saya adalah pendatang baru di kementerian ini. Selamat pagi anak-anak. Pak Aris ketika kita preskon kemarin banyak bercerita dengan saya bahwa ada yang dilakukan oleh Bapak Aris, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan konsep dari grassroots, apakah itu melalui kampung ataukah menggunakan kearifan lokal yang ada di daerah. Nah, makanya saya pengen lihat nih dengan kondisi anak-anak yang baik kasus kekerasan, perundungan yang luar biasa. Makanya saya luar biasa sekali bisa hadir, merasa bangga bisa hadir di tengah anak-anak yang hebat dan luar biasa ini. Kemudian juga dari Forkopimda Kabupaten Kota Batu yang hadir pada pagi hari ini yang kami hormati, Pak Kadis Provinsi, kemudian Kota juga, dan terutama Pak Kepala Desa yang luar biasa yang kami hormati, dan anak-anak sekalian
yang Ibu cintai. Selamat pagi, semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini ada sesuatu hal yang berbeda yang saya lihat betul-betul tidak perlu kita ragukan untuk kita bisa jadikan inspirasi apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Nah, tadi Pak Kades menyampaikan bahwa anak-anak ini, anak-anak yang ada di Desa Punten ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja. Anak-anak ini adalah aset bangsa dan negara yang wajib hukumnya menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak. Nah, kita sangat pahami sekali bahwa anak-anak ini memenuhi kebutuhan dasar yang harus dan wajib kita penuhi, baik oleh orang tua, masyarakat, lembaga yang ada, demikian juga negara. Mereka hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, dan hak untuk partisipasi. Dari pemenuhan itu, saya melihat ada di kampung Punten ini, dan sesuatu yang membuat saya bahagia, bagaimana kampung yang ada di Desa Punten ini diinisiasi oleh anak-anak, demikian juga bagaimana partisipasi dan semangat luar biasa daripada masyarakat yang membuka hatinya, membuka pintunya, rumahnya untuk digunakan untuk kemanfaatan bagi anak-anak. Ini berarti masyarakat yang ada di Desa Punten ini bahwa mereka sudah paham bahwa anak-anak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, ini tadi saya juga cukup bangga bagaimana anak-anak ada literasi membaca. Tadi juga sudah diberikan masukan oleh Pak Kadis bahwa edukasi di era digital ini memang harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian juga saya lihat ada budidaya ikan, kemudian ada penampilan kesenian yang luar biasa yang bisa ditampilkan oleh anak-anak. Nah, ini ada sesuatu, saya datang ke kampung ini ada harapan yang luar biasa untuk generasi penerus bangsa kita ke depan, kalau ini bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kalau Pak Kades menyampaikan beberapa prestasi yang diraih oleh kampung ini sudah hal yang wajar untuk diraih, karena bagaimana memberikan perhatian, memberikan tempat kepada anak-anak. Nah, ini kami sekali lagi selaku Menteri dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami menyampaikan apresiasi Pak Kades. Mudah-mudahan apa yang Pak Kades sampaikan tidak hanya dibentuk di kampung ini, akan dibentuk di kampung-kampung yang lainnya yang ada di Desa Punten ini. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berkunjung lagi ya Pak ya. Kita bisa ini menjadi inspirasi yang terdekat dulu, belum kita bawa ke tempat lainnya. Nah, ini mudah-mudahan ke depan apa yang dilakukan di Desa Punten ini dengan kampung ramah anak, dan kami sampaikan Pak Wakil Wali Kota, kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memang beberapa mencanangkan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi. Tetapi kenyataan yang di tempat lain model seperti ini tidak ada, sehingga anak-anak itu masih terjadi eksploitasi kepada anak. Jadinya anak pulang sekolah mereka harus menjadi pedagang asongan sampai tidak hanya jam 10, bahkan jam 1 malam kapan mereka belajar. Nah, ini kan kita memperkosa hak-hak mereka, harusnya mereka hak untuk bermain sambil belajar seperti apa yang dilakukan di kampung ini, karena wahana-wahana itu ada. Nah, inilah mudah-mudahan Pak Deputi PA, konsep di Mandalika, konsep kampung ini bisa kita tawarkan untuk memberikan ruang kepada anak-anak untuk bermain, karena masa mereka adalah walaupun belajar pasti belajar sambil bermain, itu adalah ranah mereka. Dan tantangan kita ke depan pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Pak Kades, mungkin ada beberapa masyarakat di sini
ke depan ini memang saya sering menyampaikan di era sekarang ini sebagai orang tua, baik dari pemerintah juga sebagai pendampingan anak-anak memang kita berat. Di dalam dunia nyata saja dalam mendidik anak itu bukan hal yang mudah, apalagi lagi di era digital ini, di era semua mudah diakses, di era yang sangat luas tanpa batas dan sangat kompleks. Nah, ini adalah tantangan yang berat bagi kita semua. Makanya bagi orang tua, kemudian para pendamping, ini kita harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga kita bisa mendampingi anak-anak sehingga meminimalkan kasus-kasus yang mungkin viral terjadi belakangan ini yang menimpa anak-anak kita. Nah, sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya tidak hanya kepada Pak Kades, kami titip kepada Pak Wakil Wali Kota, tolong disampaikan kepada Ibu Wali Kota, ada Pak Camat juga di sini, kami titip untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, karena mereka adalah aset generasi penerus bangsa yang kita cintai ini. Seperti apa yang harapan Pak Wakil Wali Kota, apa yang menjadi harapan daripada pemerintah Kota Batu ini untuk bisa mewujudkan Kota Batu, kota layak anak yang menjadi tujuan kami semua, bagaimana kita bisa mewujudkan 2030 Indonesia layak anak. Kalau semangat seperti kampung ramah anak yang ada di Desa Punten ini ada di mana-mana, saya yakin itu tidak mimpi untuk kita wujudkan Indonesia layak anak 2030. Sekali lagi terima kasih Pak Aris, saya sudah diajak ke sini. Ini suatu inspirasi, contoh nyata yang bisa kita lihat, yang nanti mudah-mudahan bisa kita replikasi, terutamanya di daerah-daerah yang kita canangkan sebagai desa wisata ramah anak bebas eksploitasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya dan anak-anak semua. Selamat pagi, semangat, rajin belajar ya. Kalian semua harus menjadi anak-anak yang sukses. Dan sebenarnya banyak sekali sebenarnya saya ingin diskusi pada anak bagaimana mengelola kampung ini. Ada budidaya ikan, kemudian ada kesenian. Nah, apakah kegiatannya ini rutin ataukah seperti apa? Mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan seperti SOP apa yang dilakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan dari awal sehingga terwujudnya kampung ramah anak ini. Sehingga tentunya di setiap desa kan konsepnya tidak bisa kita replikasi 100%, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah. Namun konsep awalnya bagaimana kita memberikan perhatian, semangat dari kepala desa, kemudian partisipasi dan perhatian daripada masyarakat setempat, ini suatu hal yang penting untuk menggugah sampai terwujudnya daripada kampung ramah anak ini. Mudah-mudahan lebih detail kami bisa dapatkan ya Pak Aris, yang bisa kita jadikan SOP terutamanya di daerah-daerah wisata yang masih mengeksploitasi anak-anak yang harusnya mereka masanya adalah untuk belajar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih anak-anak semua, terima kasih atas luar biasa yang kalian sudah siapkan dari depan. Kemudian ada penampilan tarian menabur yang sudah pasti mungkin ini sudah menunjukkan tidak rekayasa Pak, ini rutin sudah mereka lakukan sehingga menaburnya luar biasa luas yang dilakukan oleh anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali mendengarkannya Ibu.
kepada seluruh anak-anak yang ada di desa Putra Bumi Kampung Layak Anak Terkampung Ramah Anak Desa Putra Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Berfoto bersama Kami siswa SDN Bundan 1. Kami siswa SDN Bundan 1. Inilah visi kami, inilah visi kami, inilah visi kami, visi kami. Pertama berharap mulia, kedua unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, keempat sadar impact. Itulah visi kami, visi kami. Wow, luar biasa, misi yang luar biasa dari anak-anak dari Kampung Ramah Anak Desa Putra Kecamatan Bumi Aji Kota Batu. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang pertama kali konsepnya yang saya lihat bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa kita. Nah ini dimulai dari perhatian baik di tingkat grassroots ya, dari kepala desa, kemudian juga diinisiasi oleh pemerintah kota, dan juga yang luar biasa ini partisipasi masyarakat. Rumahnya dibuka selebar-lebarnya, dimanfaatkan untuk aktivitas anak-anak. Nah kalau seperti ini yang dilakukan di Siantero Nusantara, barangkali apa yang terjadi viral belakangan ini, kasus kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak, nah ini mungkin tidak akan terjadi ya, karena mereka waktu luangnya diisi dengan kegiatan yang positif. Ada olahraga, berkesenian, membaca, itu sudah mulai dari TK, dan ini tidak ada paksaan. Biasanya kan bagaimana memberikan ruang edukasi kepada anak-anak. Anak-anak harus belajar tapi dilakukan dengan happy, dengan senang ya, sesuai dengan usia. Nah ini apresiasi yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota, Pemerintah Kota Batu, dan utamanya saya diajak ke sini diinisiasi oleh Pak Aris yang sudah membina lebih awal di sini untuk saya bisa melihat bagaimana sih kita memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia yang mulai dari tingkat grassroots yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal, situasi dan kondisi daripada daerah tersebut. Konsep dasarnya bagaimana kita memberikan perhatian, kemudian ada partisipasi masyarakat sehingga kampung ini dikelola oleh anak. Ini luar biasa. Saya diberikan amanah oleh Bapak Presiden di Kemen PPA ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih banyak atas apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Punten ini untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Hari ini kita melihat bahwa walaupun gang ini adalah gang sempit, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat memberikan ruang dan akses bagi anak-anak untuk mengatur desanya, rumahnya, dirinya. Jadi sekali lagi bahwa konsep gang ramah anak atau kampung ramah anak itu adalah bagaimana selain orang tua menjaga anak dan melindungi anak, tetapi juga harus lakukan sekampung. Inilah buktinya, satu kampung peduli dengan persoalan-persoalan anak, rumahnya mau dicat beragam-ragam apa, tadi tempat seni budaya juga itu bukanlah panggung yang disiapkan untuk anak-anak seperti panggung-panggung budaya, tetapi itu rumah yang dimodifikasi menjadi tempat mengembangkan bakat minat di bidang budaya dan sebagainya. Jadi kampung ramah anak adalah bagian dari bagaimana memberikan akses kepada anak-anak untuk melupakan main gadget yang saat ini sudah tergantung. Semua anak-anak sekarang ini kalau tidak main gadget itu dianggap tidak tren gitulah ya. Tetapi kita mengalihkan itu dalam arti bahwa ada kegiatan-kegiatan lokal yang sungguhnya lebih baik dari permainan-permainan impor itu dan sebagainya. Jadi kehadiran Ibu Menteri di sini adalah bagian dari bagaimana mengajak masyarakat untuk terinspirasi, sekalipun gang sempit, tetapi kalau itu melibatkan anak-anak dan masyarakat, maka gang itu juga akan menjadi ramah anak, dan kita lihat sendiri prakteknya ini adalah bagian dari bagaimana menjaga anak harus dilakukan sekampung.
itulah tadi kegiatan kunjungan dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya Nisrina Halda dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.